yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan, diberi nikmat sehingga dengan Allah kita bisa menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah, yaitu berpuasa bulan Ramadan dan melaksanakan sunnah Rasulullah yang berupa sholat tarawih. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita amalkan, kita laksanakan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirat jemaah sholat tarawih rahimakumullah, bahwa tadi sore waktu saya ada di perjalanan dari Mangkal, ada bapak sesepuh kita Bilpun, rupanya tidak diangkatkan lagi di perjalanan. Ketika saya kembali menanyakan, Ustaz, besok malam nanti malam di mana? Karena saya di Perawan. Ya, tapi alhamdulillah beliau meminta kepada saya untuk mengisi nusul Quran. Jadi nusul Quran ini sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an bertepatan di bulan Ramadan. Apakah malam ini? Bukan. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini? Jadi yang dimaksud syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz, diturunkan kepada malaikat Jibril, bukan kepada Rasulullah langsung. Waktunya yaitu di bulan Ramadan. Ulama sepakat pada tanggal 17 Ramadan. Bagaimana Allah menyampaikan menurunkan Al-Qur'an kepada malaikat Jibril? Karena dari Lauhul Mahfuz Al-Qur'an tersebut disampaikan kepada malaikat Jibril, tidak berbentuk mushaf seperti sekarang ini, merupakan wahyu firman Allah. Kemudian tugas dan fungsi malaikat Jibril menyampaikan Al-Qur'an, wahyu Allah kepada Rasulullah itu beransur-ansur, bertahap-tahap sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi yang turun dari Lauhul Mahfuz kepada malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Tapi ketika kepada Nabi Muhammad SAW tidak sekaligus. Dia berangsur sesuai dengan situasi keadaan di masa Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah itu bentuknya berbeda-beda. Kadang Rasulullah SAW menerima wahyu melalui mimpi. Ketika Rasulullah SAW mimpi beliau, mimpi Rasulullah adalah wahyu. Ketika bangun, apa yang dia mimpikan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kepada para sahabat, saya bermimpi seperti ini, dibacakan Al-Qur'an tersebut. Sahabat-sahabat mendengarkan dan hafal.
itu kalau mimpi Rasulullah menjadi wahyu. Tapi kalau mimpi umatnya jangan coba-coba ini wahyu. Maka ada terjadi ayat-ayat bermimpi bisa menurunkan wahyu mengaku malaikat. Ada anak ulama Musa, ulama Ahmad yang dia ceritakan mimpi mendapatkan wahyu, mimpinya menjadikan tidak ada. Mimpi yang menjadi wahyu adalah mimpi Rasulullah SAW. Mimpi Rasulullah itu adalah wahyu. Kemudian Rasulullah SAW menerima wahyu kadang melalui lonceng. Ketika Rasulullah berjalan atau lagi nyantai, itu seolah-olah bunyi lonceng Rasulullah sampai nyarikan sampai kadang kesal. Ketika sadar wahyu disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian wahyu itu turun karena melalui pertanyaan. Sahabat bertanya, orang kafir bertanya, orang Yahudi bertanya. Jawaban Rasulullah tidak langsung menjawab, nunggu wahyu. Maka di dalam Al-Quran ciri-cirinya, kalau ada pertanyaan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka 'anil khamri. Hei Muhammad, apabila mereka bertanya, baik itu sahabat maupun orang kafir bertanya kepada kamu, bagaimana pertanyaan anil khamri wal maisir tentang khamr dan judi. Rasulullah tidak menjawab, masih bingung. Ya Rasul, bagaimana hukumnya khamr dan judi, haram atau tidak? Rasulullah tidak. Kemudian wahyu datang. Maka kata Rasulullah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Matus mungkadir. Kata Muhammad, itu dosa besar. Ada yas'alunaka 'anil mahid. Muhammad, apabila mereka orang perempuan bertanya tentang darah haid, bagaimana? Katakan Muhammad, itu darah penyakit. Jadi wahyu turun dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu bentuknya sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka Rasulullah SAW adalah sifatnya maksum, tidak akan salah apabila ditanya masih Allah yang memberikan jawaban. Jawabannya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin, jamaah sholat tarawih itu sekilas tentang turunnya wahyu. Namun turunnya Al-Quran ketika di masa Rasulullah SAW, Al-Quran tidak seperti ini, Pak. Tidak berbentuk mushaf, tidak juz, ada hakatnya, ada titiknya, tidak ada. Di masa Rasulullah Al-Quran tidak ditulis. Ketika Rasulullah menyampaikan al-ummi yang tidak bisa nulis, tidak bisa baca, Rasulullah ilham wahyu disampaikan kepada sahabat, sahabat bisa mendengarkan, sahabat bisa nampak. Jadi di masa Rasulullah tidak ada Al-Quran bentuk mushaf, tapi sahabat hafal Al-Quran. Setiap disampaikan dicatat, setiap disampaikan dihafalkan. Akhirnya apa? Kapan Al-Quran dibentuk di dalam mushaf? Maka ketika Rasulullah SAW wafat, maka digantilah dengan khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq di masa itu, banyak orang yang berperang dengan murtadin, berperang dengan orang-orang kafir, banyak orang yang hafal Al-Quran, sahabat yang hafal Al-Quran meninggal dunia. Akhirnya banyak orang yang tidak hafal Al-Quran. Lah, instruksi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kepada sahabat Abu Bakar untuk menyelamatkan wahyu Allah berupa Al-Quran,
diberitakan, dituliskan. Itu menjadi perintah. Ya, Abu Bakar maaf. Saya bukan tidak mau apa yang Anda sampaikan, tapi itu tidak ada perintah dari Nabi. Al-Quran ditulis tidak ada perintah. Namun kata Umar bin Khattab, sahabat Abu Bakar, kalau Al-Quran ini tidak ditulis, orang hafal Al-Quran tidak ada. Jadi akhir bagaimana nasib Al-Quran? Dia tidak masuk akal. Akhirnya dikumpulkan sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran, ditulis. Tulisnya pakai apa? Kertas kurma, kulitnya unta, kulitnya sapi yang sudah kering. Ditumpuk. Kemudian di masa sahabat Utsman, banyak orang baca Al-Quran bermacam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ada yang baca wadduha wallaili idza saja. Akhirnya dipikirkan bagaimana kok bacaan-bacaannya itu tidak sama. Karena tidak ada titik, tidak ada hak. Waktu itu bisa saja orang di masa sahabat di masa itu, di masa Umar bin Khattab, di masa Abu Bakar, walaupun tidak ada titiknya, tidak ada harkatnya, Al-Quran bisa baca semua. Tapi sekarang lebih hebat juga. Dulu tidak ada harkatnya, tidak ada titiknya, bisa membaca Al-Quran. Karena ada perubahan, ada pergeseran, banyak orang membaca Al-Quran berbeda-beda, maka sahabat Utsman bin Affan mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran diberi harkat. Ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ada seterusnya. Belum ada titiknya. Maka ketika Ali bin Abi Thalib disempurnakan, titiknya, harkatnya, wakotnya semua disempurnakan, karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah orang ahli tata bahasa Arab atau disebut dengan ahli nahwu dan sorf. Maka di masa Utsman bin Affan, mushaf Utsman itu berbentuklah Al-Fatihah sampai akhir, yaitu Qul a'udzu birabbin nas 30 juz. Itu berkat dari perjuangan jeripaya kreativitas beliau para sahabat untuk melestarikan, mengabadikan kitab suci Al-Quran. Apakah itu ada kemungkinan intervensi, tambahan, kurang atau ditambah oleh para sahabat? Tidak. Karena Allah sudah membimbing, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Maka Allah memberikan orang yang alim di bidang Al-Quran. Ada hafiz Al-Quran, ada ahli tafsir Al-Quran. Ketika bergabung hafiz Al-Quran, ahli tafsir Al-Quran, qiraatus sab'ah Al-Quran, maka tidak ada orang luar yang bisa mengurangi satu huruf pun, walaupun menambah satu huruf pun, maka tidak akan bisa. Karena ahli-ahli itulah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemampuan untuk mengoreksi Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak bisa disalahgunakan, dikurangi atau ditambah. Maka nafiratillah menajat wa inna lahu lahafizun. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Itu sekilas sejarah dari asbabun nuzul terbentuknya mushaf Al-Quran. Namun yang paling penting para jemaah, bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah. Apabila hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan amal wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan.
70 sampai 700 lipat ganda. Sholat wajib zuhur pahalanya dilipat ganda. Apabila melaksanakan sholat sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti pahalanya orang melakukan sholat wajib di luar Ramadan. Artinya kali besar. Maka dari itu di bulan Ramadan momentum dalam nuzulul Quran, kita harus banyak belajar Al-Quran dalam arti tadarus. Karena dulu Rasulullah SAW ketika diturunkan Al-Quran, maka ada yang tadarus, ada yang mengkoreksi, yang mengajari, yaitu malaikat Jibril turun mengajari Nabi Muhammad SAW. Tadarus itu artinya bahasa Arab belajar bersama, study club dalam Al-Quran. Ada yang baca, ada yang menerima. Kalau salah disalahkan, kalau benar ya dibenarkan, kalau panjang pendeknya dikoreksi. Itu namanya tadarus. Tapi kadang ada orang ngaji tadarus di masjid di musola cuma berdua, mikir orangnya terdengar ngaji cuma berdua. Seharusnya ada 10, 5, 8, 10 bidang Al-Quran ada yang lain. Itu pahalanya luar biasa. Ini tingkat membaca yang paling abdul sebenarnya apabila kita tadarus bukan sekedar membaca huruf Al-Quran, kalimat-kalimat Al-Quran, tapi ditadabburi, diartikan, ditafsirkan, dikaji, akhirnya menemukan kesimpulan, kemudian diamalkan. Dikaji. Apakah pengkajiannya? Alif Lam Mim Dzalikal Kitab La Raiba Fihi Hudan Muttaqin. Dibaca Alif Lam Mim. Masih di dalam tafsir Iklam Allah yang lebih tahu tentang Alif Lam Mim. Maka Alif Lam Mim tidak bisa ditafsir oleh ulama. Itulah hak keluarga Allah Subhanahu. Udah mengatakan dari kitab Al-Quran udah Muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak diragukan bagi orang yang muttaqin. Kitab apa? Dikaji. Akhirnya bisa memahami Al-Quran. Itu kalau ditadabburi, maka menurut hadis Rasulullah SAW, apabila orang membaca Al-Quran 30 juz cuma sekedar membaca, lebih ada yang lebih utama membaca surah Al-Baqarah dengan Ali Imran, tapi ditadabburi, diartikan, ditafsir, dihayati, kemudian diamalkan, melebihi dari 30 juz. Karena apa? Kandungan Al-Quran yang bisa diterima. Karena di dalam surah Al-Baqarah itu seluruh hukum-hukum muamalah, hukum-hukum ibadah dalam agama Islam ada di surah Al-Baqarah. Semuanya surah di dalam surah Al-Baqarah itu mengandung akidah, mengandung muamalah, mengandung akhlakul karimah di surah Al-Baqarah. Maka kelebihan di dalam Al-Quran, membaca Al-Quran, apabila kita membaca Al-Quran satu huruf, sudah diberikan 10 pahala. Rasulullah berkata, "Man qara'a harfan fi kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari huruf Al-Quran, falahu asyru hasanah, maka akan diberikan 10 kebaikan. Wa aqulu alif lam mim, bukan saya mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, walakin alifun harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika membaca alif lam mim 30 huruf, 3 huruf pahalanya 30. Kalau kita baca Yasin, kira-kira huruf Yasin ada berapa huruf?
200-300. Kalau kita percaya sih sudah berapa pahala. Cuman kadang kita berat membaca Al-Quran. Tapi di bulan Ramadan seharusnya, maka kalau saya keluarga harus ditargetkan di bulan Ramadan minimal khatam 30 juz. Minimal khatam 30 juz. 1 bulan. Baca habis subuh, sebelum zuhur, sudah zuhur. Sehari 2 juz, sehari 3 juz, sehari 1 juz, kalau rutin istiqomah sampai lebaran 30 juz. Yang paling hebat, kalau ada masjid sholat tarawihnya satu kali sholat tarawih, baik itu mengambil 8 rakaat maupun 28 rakaat, pokoknya satu tarawih 1 juz. Mampu nggak kira-kira jemaah di sini? Mampu nggak? Karena sebenarnya itu tidak dilaksanakan. Kalau dilaksanakan, saya kira tetangga yang kamu orang luar datang. Mesti ini. Saya membuktikan pertama di Masjid Sunan Ampel. Masjid Sunan Ampel, 1 tarawih 1 juz, imamnya 2, 3 isya, witir 1 orang imam, tarawihnya 2 imam, dapat separuh ganti. Tapi mulai isya jam berapa? Jam 7. Kalau sekarang jam berapa? Oh mati jam 9. Tarawihnya masih dapat separuh. Pokoknya selesai tarawih, doa terakhir baru jam 11 selesai. Tapi subhanallah, walaupun mungkin orang berpikir itu akan kabur, justru tambah banyak orang mana? Orang dari salah satu contoh misalnya masjid Kenanga menerapkan sholat tarawih. Walaupun orang situ tidak banyak, pasti orang Pantang, orang Toba, orang Sunaria, orang mana datang. Yang memang dia bingung, kepingin yang mana, pasti banyak. Satu contoh, Masjid Mujahidin Kota Pontianak. Ini malam 10 akhir bulan Ramadan, berarti tanggal 21 sampai 29. Itu subhanallah, sholat yang mulainya disekat jam 1. Yang mau tarawih jam 7 sampai jam 9 ada yang tarawih. Nanti dia pulang. Jam 1 ada dia mulai sekat. Sampai jam berapa? Pas jam 4 baru selesai 20 rakaat. Apakah kamu datang? Dan artinya mungkin kamu pasti orang-orang yang haus dengan pahala dari ridho Allah memburu pahala zakat. Sedikitnya itu 700 jemaah, sedikitnya. Bahkan kalau misalnya masjidnya di kota-kota ini, orang dan orang Toba biar sampai nginep 1 minggu sekeluarga di masjid ini. Karena jam 1 sholat dia mulai sampai jam 4. Tambah ramai, ribuan orang. Andai kata musola di sini walaupun kecil, sholatnya 1 juz sholat tarawihnya, ya jam 9 lah. Insya Allah walaupun kecil tidak, insya Allah ada yang karena orang yang memburu pahala tetap mencari. Insya Allah saya tarawih di sini. Jangan jadi imam waktu juga. Artinya apa? Ini kelebihannya. Cuma syarat ada syaratnya juga. Imamnya itu memang harus Al-Quran suaranya enak seperti Qorik tadi. Orang yang mudah dari Yaman, lulusan Timur Tengah. Akhirnya dengan hal seperti itu, 1 bulan tarawih bisa menghatamkan 30 juz. Itu kalau ditenjok dan nilai tersebut, berapa banyak pahala yang dia dapat.
Pahalanya sama sekali pahala baca Al-Quran. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u la'allakum turhamun. Apabila ada orang membaca Al-Quran, dengarkan, mudah-mudahan mendapatkan keberuntungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu salah satu kitab suci Al-Quran yang akan memberikan syafaat. Syafaat itu pertolongan. Apa pertolongannya? Ketika kita itu kan hidup di dunia, setelah hidup di dunia kita akan mati. Maka hidup berubah di alam kubur. Di dalam alam kubur itu ada kenikmatan, ada azab. Kalau orangnya amalnya banyak, walaupun kuburan cuma 2 meter, walaupun dipendem, tidak ada listrik, tidak ada apa di situ, kelihatannya itu luas dan lain sebagainya. Walaupun gelap bisa cerah. Bahkan ulama mengatakan lampunya terang sampai berbicara. Jangan takut, walaupun kamu sendiri. Saya menanya, saya siapa? Amal kamu bukan transfer listrik dari BMS, bukan. Amal menjadi. Tapi sebaliknya, kalau di dalam kubur amalnya di masa hidupnya tidak karuan, maka bisa berbentuk apapun. Yang biasanya ngeklaim tanah orang bisa dihimpit dengan tanah, bisa ditanam dengan ular dan yang sebagainya. Ada adab dan siksa. Kemudian setelah bangkit dari kubur hari kiamat nanti ada ketemu dengan mahsyar. Orang itu semuanya hidup mulai dari Nabi Adam sampai orang terakhir hidup semua. Nah, disitulah matahari sebesar. Panasnya luar biasa, saking panasnya dia mengeluh mencari pertolongan. Sampai mereka itu berkata, ya Allah, kalau hari mahsyar seperti ini panasnya, tidak usah di hari mahsyar, udah ke kiamat aja. Kalau memang saya masih suka, masukkan surga. Kalau neraka silahkan masukkan. Kira neraka lebih enak daripada mahsyar. Mahsyar cuma sedikit matahari. Tapi kalau amalnya baik, mahsyar tidak berpengaruh matahari. Tapi kalau amalnya tidak baik, mahsyar bisa mendidih kota. Dan ketika itu mencari pertolongan, salah satu yang diomong adalah Nabi Muhammad memberikan syafaat. Oh umatku, akhirnya bisa. Salah satunya Al-Quran. Dalam arti barang siapa yang selalu membaca Al-Quran, cinta Al-Quran, kelak oleh Al-Quran akan mendapatkan syafaat pertolongan ketika mendapatkan siksaan. Maka kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu yaumal qiyamah, yakni yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu kelak di hari kiamat akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada si pembaca. Maka kalau kita istiqomah membaca Al-Quran, di samping pahalanya besar, insya Allah kelak Al-Quran bisa menolong, memberikan syafaat kepada kita ketika kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira para jemaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini dapat berapa juz? 17 Ramadan. 21 juz. Berarti 5 hari lagi lah tamat. Berarti insya Allah bisa 2 kali hatam. Bulan Soalnya 2 kali hatam. 2 kali hatam. Kalau tadarus ada tadarus sampai jam berapa kira-kira? Jam 9. Oh jam 9. Alhamdulillah. Kalau digunakan untuk tadarus berarti 1 jam. Saya itu tenang di kampung saya. Kalau tadarus sampai jam 4. Sampai jam 4. Habis sholat tarawih tadarus gantian sampai jam 4. Baru insaf subuh itu tidak ada orang dengar ngaji lagi. Kenapa? Memang tadarus. Bahkan saya itu
kalau di Merawang karena kondisinya seperti itu harus jam 10 jam 11. Tapi saya ada orang-orang tua belajar ke saya sebelum bulan Ramadan, saya target sekarang Al-Quran bulan Ramadan harus bisa sedang. Alhamdulillah ada 4 orang istiqomah sekarang berdakwah. Setiap malam 1 juz, 2 juz setiap malam. Kenapa? Karena ketika orang itu tadarus, ada yang membaca, ada yang memperhatikan, ada yang menyalahkan, ada yang meluruskan, itulah berkah dari tadarus. Itu dengan sendirinya bisa lancar tadarus. Maka setelah mensyukur Quran, marilah kita semuanya lebih meningkatkan, mendekatkan kepada Al-Quran sebagai kitab suci. Al-Quran pedoman manusia, maka kitab itu disuruh baca. Karena dari kata qira'ah, baca, iqra, baca Al-Quran. Setelah dibaca, diamalkan isi kandungan Al-Quran supaya kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut dan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencinta membaca Al-Quran. Mudah-mudahan di momen nuzul Quran pada malam hari ini bukan sekedar momen untuk ceramah, momen untuk mengisi supaya inilah malam 17, namun kita sama-sama untuk meningkatkan membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran sehingga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.